Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulana Fadila. Kali ini saya akan membuat video tutorial enkapsulasi Java dengan membuat aplikasi peminjaman ruangan sederhana. Oke guys, seperti biasa saya menggunakan editor NetBeans. Jadi pertama-tama kita buat dulu project. Oke, project Java. Lalu terserah namanya mau apa. Karena saya mau buat peminjaman ruangan, maka saya peminjaman ruangan. Oke, lalu finish. Oke. Nah, di sini kita lalu buat package Java package peminjaman ruangan. Oke. Lalu di sini saya akan membuat 4 kelas. Di antaranya yaitu satu kelas controller, satu kelas main, dan 2 kelas untuk menyimpan konstruktor. Oke. Untuk yang mainnya sendiri saya pakai run kelasnya, nama kelasnya. Lalu kita buat lagi Java kelas. Di sini peminjaman ruangannya bagi mahasiswa, ini berarti mahasiswa. Oke. Lalu petugas, dan yang terakhir adalah ruangannya. Oke guys, selanjutnya kita ke kelas mahasiswa. Di sini saya akan menyimpan konstruktor. Nah, pasti setiap mahasiswa itu memiliki nomor induk mahasiswa dan nama. Jadi di sini kita buat variabel name dan nama. Di sini saya menggunakan string dua-duanya. Lalu kita buat konstruktornya, public mahasiswa. Di sini terdapat parameter ya. Di dalamnya saya pakai A saja. Lalu B. Oke. Lalu A dan nama B. Oke. Lalu kita tambahkan setter getter karena di sini ada tanda kayak gini ya, jangan diklik tapi buat setter getter. Nah, getter. Nah, di checklist semua saja lalu generate. Oke. Lalu kita buat metode untuk menampilkan info mahasiswa. Di sini sort, lalu name dulu. Lalu kita tambahkan di sini name. Sort nama. Lalu kita tambahkan di sini nama. Oke. Setelah kelas mahasiswa selesai, selanjutnya kita akan menuju kelas ruangan. Di sini kita akan membuat konstruktor untuk ruangan juga. Nah, di setiap ruangan pasti memiliki kode dan juga nama ruangannya. Oke, di sini saya juga menggunakan string, private string. Di sini kode ruangan.
dan nama ruangan. Oke. Lalu karena nanti untuk mengetahui siapa yang meminjam ruangan ini, maka diperlukan memanggil mahasiswanya siapa. Oke. Lalu di sini kita buat konstruktor ruangan. Nah, di sini nanti terdapat string Q, terserah bebas, string R, dan mahasiswa. Oke. Nah, lalu di sini kode R sama dengan kode nama R sama dengan R, lalu mahasiswa sama dengan S. Oke. Nah, setelah itu kita melakukan setter getter lagi, menambahkan setter getter lagi. Nah, kecuali mahasiswa nggak perlu ditambahin setter getternya. Nah, setelah itu di sini kita buat metode untuk menampilkan informasi ruangan. Oke. So kode ruangan, lalu kode R ya, kode R, lalu shout lagi nama ruangan, lalu kita tambahin lagi nama R. Nah, di sini kita panggil si mahasiswanya sebagai yang meminjamnya. Nah, ini fungsi yang tadi ini. Nah, kita tulis saja mahasiswa titik. Nah, into MHS. Oke, selanjutnya kita menuju kelas petugas. Nah, di sini adalah kelas controller. Di sini saya akan memperkenalkan setiap petugas pasti memiliki NIP dan juga nama. Lalu kita akan memanggil ruangan. Bukan, ini array. Kita akan membuat array ruangan. Oke, lalu di sini integer jumlah, berarti ini jumlah ruangannya berapa, lalu private index integer index. Nah, lalu di sini buat konstruktornya juga. Sorry guys. Public void petugas string x string y dan integer z. Oke, parameternya ya. Lalu di sini yang pertama itu NIP x nama y dan jumlah z. Oke. Nah, ruangan di sini kita instansiasi baru new ruangan jumlah. Oke, lalu kita menggunakan perulangan for untuk mencapai panjang ruangannya.
i lebih kecil dari ruangan dot length. Oke, lalu i plus. Nah, selanjutnya di sini ruangan i sama dengan 0. Nah, di sini indeksnya sama dengan min 1. Kenapa min 1? Karena di Java kan mulainya dari 0. Nah, angka pertama itu mulai dari 0. Jadi kita buat indeks di sininya min 1. Gitu. Lalu di sini kita buat setter getter untuk ini nih. Oke, kita buat setter getter untuk nip dan namanya aja. Insert code, dan setter nip dan nama. Oke, generate. Setelah itu kita buat metode untuk menambahkan ruangan dan membaca data ruangan ya. Public void tambah ruangan A. Oke. Ini ruangan N aja ya, ruangan N. Nah, indeks sama dengan indeks plus 1. Nah, plus 1 berarti jadi nanti kalau angka pertama berarti jadi 0 kan. Nah, ruangan lalu indeks sama dengan N. Oke. Selanjutnya adalah metode untuk membaca data. Public void baca data. Oke. Sorry, ada motor udah berisik banget. Lalu shout di sini siapa admin yang bertugas? Admin yang bertugas. Oke. Lalu kita tambahin nama di sini. Nama. Oke. Lalu kita menggunakan perulangan for integer i sama dengan 0 i kecil dari indeks lalu i plus ruangan indeks ini untuk menghitung banyaknya ruangan. Nah, di sini info ruangan. Kita pilih info ruangan. Oke. Pardon, ini ada yang error. Sebentar. Oh, pakai sama dengan guys. Oh my god. Kok masih salah? Oh, ini yang salah. Astagfirullahaladzim, maafkan saya guys. Oke, sekarang kita ada di kelas run karena tadi kelas mahasiswa dan petugas serta ruangannya sudah selesai. Kita sekarang membuat mainnya, kelas main class. Oke, public void static void main string args
Oke. Lalu kita instansiasi baru di sini mahasiswa dulu, mahasiswa. Misalkan mahasiswanya adalah Fadil. Oke. New mahasiswa. Nah, kita lihat dulu di mahasiswa di sini. Yang pertama adalah NIM dan kedua nama, dan semuanya itu string. Oke. Di sini misalkan NIM saya 1022, lalu nama saya, nama lengkap Muhammad Fadilah. Oke. Selanjutnya misalkan saya akan meminjam ruangan A7. Kita buat di sini ruangan A7, new ruangan. Oke. Lalu kita lihat ke ruangan dulu. Di sini pertama adalah kode, lalu nama, lalu mahasiswa. Ya, oke. Kodenya misalkan A7. Ruangannya adalah ruangan, misalkan nama ruangannya adalah ruangan data. Ruangan database. Lalu yang minjamnya adalah saya. Oke. Selanjutnya misalkan ada mahasiswa lagi, namanya mahasiswa, misalkan namanya Zaki. Oke. Lalu kita misalkan dia berapa lah ya. Lalu misalkan namanya mahasiswa. Nah, misalkan namanya adalah Muhammad Zaki. Oke. Lalu dia misalkan meminjam ruangan A10. New ruangan A10. Misalkan ruangannya adalah ruangan analisis. Lalu Zaki di sini. Nah, setelah mahasiswa dan ruangan sudah ditambahkan, selanjutnya kita akan menambahkan petugasnya sebagai controllernya ya. Misalkan petugasnya adalah Farah, lalu petugas. Oke, kita lihat dulu di sini petugas. Nah, pertama NIP, lalu nama, lalu jumlah. Nah, oke, string, dan integer. Misalkan di sini tadi di petugas pertama adalah NIP, nama, lalu jumlah. Misalkan NIP-nya dulu. NIP-nya misalkan inilah ya, bebas. Lalu namanya misalkan Farah Queen. Lalu misalkan jumlahnya berarti 10 misalkan ya. Kita buat agak banyak sedikit. Nah, lalu di sini karena dia controller, kita pakai Farah. Lalu di sini tambah ruangan. Nah, ruangan A7 langsung. Lalu selanjutnya adalah Farah lagi, tambah ruangan A10. Oh, sorry. A10. Lalu kita suruh Farah untuk membaca data. Baca data. Oke. Nah, sudah selesai. Kita akan mencoba untuk running. Oke. Kita coba 1, 2, 3. Oke. Nah, baru sekarang muncul. Nah, admin yang bertugas Farah Queen. Lalu kode ruangan A7, nama ruangan database, data peminjamnya ini NIM, nama. Peminjamnya adalah NIM 10 Maulana Fadilah. Oke. Lalu kode ruangan, nama ruangan. Oke.
Sekarang saya akan mencoba untuk merapihkannya supaya agak enak dilihat dikit. Oke? Oke. Oke guys, ini jadi udah dirapihin, jadinya seperti ini. Oke, tuh udah dirapihin. Oke, sekian dari saya tutorial enkapsulasi dengan membuat aplikasi peminjaman ruangan sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.